Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafsah Azhar Ramada Abida, NIM-nya 19240074. Saya dari kelas IATP. Di sini saya ingin menjelaskan tentang takhrij hadis, yakni dalam mata kuliah hadis tematik, yang mana saya mendapatkan tema umum muamalah dan tema sederhananya yakni mengucapkan salam kepada non-muslim. Saya mendapatkan beberapa redaksi hadis yang ada di Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, dan Sunan At-Tirmizi. Sebenarnya kurang lebih ada 10 hadis atau lebih, tapi nggak sampai 20 itu yang membahas tentang ini, namun saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama dari Sahih Muslim, di sana babnya kalau tentang yang ini tuh ada yang bab tentang adab, ada yang bab tentang muamalah juga. Jadi babnya tidak sama mungkin ya pembagiannya. Lalu di sini ada pada tema larangan memulai ahli kitab dalam memberi salam. Jadi di sini telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah bin Hajjaj bin Asyair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, sekelompok orang Yahudi mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Assalamu alaika, yang artinya kematian bagimu, wahai Abu Al-Qasim. Maka beliau menjawab waalaikum, juga bagi, yang artinya juga bagi kalian. Kemudian Aisyah berkata dengan nada marah, apakah Anda tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Nabi SAW menjawab, ya, aku telah mendengarnya dan telah aku jawab ucapan mereka, karena sesungguhnya perkataan kita yang dikabulkan, sedang perkataan mereka atas kita tidak dikabulkan. Dalam web saya akan memakai aplikasi di komputer, di laptop. Jadi saya memakai web. Dalam web yang sudah yang saya pakai itu, ini hadisnya adalah sahih. Begitu pula hadis kedua dan hadis ketiga ini juga sahih yang ada di Sahih Muslim. Kategorinya sahih. Lalu yang kedua, dalam Sahih Muslim nomor hadis 4026 masih dalam tema yang sama, yakni larangan memulai ahli kitab dalam memberi salam. Itu juga terdapat hadis yang redaksinya sama namun sanadnya berbeda. Matanya intinya sama namun sanadnya berbeda. Lalu yang hadis ketiga pada nomor 4025 sama, masih Sahih Muslim dan pada tema yang sama, yakni larangan memulai ahli kitab dalam memberi salam. Itu juga memiliki makna yang sama, redaksi yang sama, namun sanadnya saja yang berbeda. Masih masuk dalam kategori sahih. Jadi yang ada di Sahih Muslim semuanya kualitasnya hadisnya sahih. Lalu saya menemukan di Sunan At-Tirmizi ayat nomor hadis 2626 yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar Az-Zuhri dari Urwah bahwa Usama bin Zaid telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW melintasi suatu majelis, sementara di majelis tersebut terdapat kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang membaur. Lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini ada pada bab salam untuk majelis yang dihadiri muslim dan non-muslim, masuk ke dalam tema muamalah atau dalam etika atau adab. Lalu yang di web atau aplikasi yang saya pakai itu masuk dalam etika atau adab atau muamalah. Lalu Sunan At-Tirmizi juga nomor hadis 1529 masuk ke dalam tema memberi salam kepada ahlul kitab,
yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi jika salah seorang dari mereka mengulurkan salam kepada kalian, maka ia hanya akan mengucapkan Assalamualaikum, atau yang artinya kebinasaan atas kalian, maka ucapkanlah kembali alaika, yang artinya bahkan atas dirimu. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya hasan sahih. Hadis yang ada di Sunan At-Tirmizi ini memiliki isi yang sama seperti tadi yang ada pada Sahih Muslim, memiliki sanad yang berbeda dan memiliki derajatnya hasan sahih. Lalu dari kitab Sunan Abu Dawud pada tema atau bab salam kepada ahli zimmah yang berbunyi nomor hadis 4529 yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Suhail bin Abu Salih, ia berkata, aku bersama bapakku keluar menuju Syam saat melewati gereja yang di dalamnya banyak terdapat orang-orang Nasrani. Mereka atau rombongan yang bersama kami mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani tersebut. Maka bapakku pun berkata, janganlah kalian mau mengawali mengucapkan salam kepada mereka atau orang-orang Nasrani tersebut, karena Abu Hurairah pernah bercerita kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada mereka jika kalian bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Dalam web yang saya akses untuk mencari tahrij hadis ini, di situ juga dikatakan bahwa hadis ini derajatnya sahih. Begitu pula dengan hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 4530 yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, maksudnya Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari bangsa Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka mereka hanya akan mengucapkan Assalamualaikum, atau yang artinya semoga bahaya menimpa kalian, maka balaslah dengan mengucapkan Waalaikum, yang artinya bahkan atas kalian. Abu Dawud berkata, Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Ats-Tsawri meriwayatkan juga dari Abdullah bin Dinar. Dalam hadis ini beliau mengucapkan Waalaikum, atau dalam bahasa Indonesia bahkan atas kalian. Lalu dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 4531 yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Amru bin Marzuq berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas berkata, para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, orang-orang ahli kitab memberi salam kepada kami, lalu bagaimana kami menjawabnya? Beliau menjawab, ucapkan Waalaikum dan atas kalian. Abu Dawud berkata, seperti itu pula riwayat Aisyah, Abu Abdurrahman Al-Juhani dan Abu Basrah, maksudnya Abu Basrah Al-Ghifari. Jadi 3 hadis dari Sunan Abu Dawud ini masuk ke dalam bab salam pada ahli zimmah. Ini juga ketiganya dalam Sunan Abu Dawud kategorinya termasuk derajatnya hadis yang sahih. Jadi di sini dapat dilihat ada persamaan isi dalam hadis dan persamaan makna dalam hadis, persamaan inti atau kesimpulan dalam hadis, namun sanadnya itu berbeda-beda. Jadi sanadnya berbeda-beda dan periwayatnya juga berbeda-beda. Otomatis buku-bukunya atau sumber primernya juga berbeda. Ada yang dari Sahih Muslim, ada yang dari Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, bahkan di kitab Sunan yang lain juga masih ada, atau di kitab hadis yang lain juga masih ada. Jadi di sini saya simpulkan bahwa hukum mengucapkan salam terlebih dahulu kepada non-muslim itu tidak ada anjurannya dan tidak diperbolehkan.
Namun ketika ada seorang non muslim mengucapkan salam kepada kita, maka kita menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menjawab waalaikum. Karena apa? Karena mereka orang-orang non muslim ketika salam kepada kami, maka mereka akan mengucapkan assalamualaikum, atau yang artinya kematian bagi kamu. Begitu. Jadi saling menjawab salam sesama non muslim itu tidak apa-apa, namun ada aturannya tersendiri. Namun di sini sudah jelas ya, larangan memulai ahli kita dalam memberi salam. Jadi jangan diberi salam terlebih dahulu, tapi kita yang menunggu diberi salam, namun ada aturan tersendiri untuk menjawabnya. Jadi hadisnya ini memang ada dan sahih yang memiliki sanad yang berbeda-beda, namun matanya memiliki arti dan maksud yang sama. Baik, sekian dari saya, ini sudah sangat panjang. Maaf bila banyak sekali kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.